Siapa yang ngurus NU? Saya anggap Santri. Kalau yang dianggap santri berarti dia didoakan Husnul Khatimah dan ini selamat. yang ngurusi ya, bukan bukan pengurus. Kalau hanya pengurus masuk enggak ini? Ya tidak. Jika ingin melihat seberapa kuat agama seseorang, jangan lihat seberapa indahnya mereka bernarasi, tapi lihatlah sejauh mana mereka memberi bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad. Sekali hari ini hari berbahagia kami dari cabang Seruyan berkenan untuk bisa silaturahmi dengan pimpinan cabang Ansor di Kecamatan Dewasa. Alhamdulillah setelah sekian lama itu ya banyak kerinduan di antara kami karena hanya lewat media sosial atau lewat chat, telepon, sehingga ini adalah satu momen kami untuk dari BC agar melakukan konsolidasi bagaimana sinergitas dari BC sendiri pergerakannya bersama dengan PAC dalam rangka memperjuangkan kebutuhan Ahlussunnah wal Jamaah khususnya Anda. Hari ini kita sudah berkumpul di sini. Sama saya ada ketua dari PAC, sahabat Kupon, dan juga di sini wakil dari Wakasat Kocap kita, Bapak Dasut SPD. Santai saja. Perkenalkan, saya Muhammad Solikin, salah satu anggota Ansor Kecamatan Danau Seluluk, dan beliau Teguh Rusmanto, Satkoryon dari Kecamatan Danau Seluluk, Desa Rungalaya. Seorang balantas bangsa. Wes. ngeri. Beliau ini bendahara bangsa Kecamatan. Tidak diragukan untuk loyalitasnya. Itu ke sana. Bapak Manyul dan Parjono sebagai provos. Masuk di kamera. Provos. Provos Gembrebos. Oke, gimana? Mungkin kita kelas balik enggak? Siap. Memang saya lihat dari PAC di Seruyan ini yang kami bina ibaratnya adalah Danau yang paling maju hari ini. Alhamdulillah. Tentunya ini banyak kawan-kawan kita yang penasaran gimana sih proses pembentukan dari PAC Danau Seluluk. Ini siapa yang mau menjelaskan awal sekilas tentang pembentukannya? Oke, siap. Silahkan, dan ketua. Oke, jadi teman-teman di sini nih mayoritas di Kecamatan Danau Seluluk ya, khususnya di Rungau Raya, mayoritas itu sebenarnya umat muslimnya itu sudah berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya yakin tentang ke-NU-annya pun sudah paham, walaupun sedikit-sedikit paham dari dulu bekalnya sebelum ke sini. Ini kan mayoritas perantau. Jadi sudah paham, cuman ketika kita berkumpul di sini nih, jiwa NU kita itu meronta-ronta. Maksudnya meronta-ronta. Kenapa kalau kita dulu di Jawa aktif tentang ke-NU-an, dan apa salahnya ketika kita di bumi Borneo ini mengembangkan paham Ahlussunnah wal Jamaah, organisasi An-Nahdliyah atau Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian ngumpul-ngumpul, terus seperti apa prosesnya? Kalau kita buat PAC khususnya di Kecamatan Danau Seluluk, kemudian alhamdulillah Allah memberi jalan. Ali Ansori dulu. Oh, dari Pak sahabat Ali Ansori nggih. Sama Pak dan Fajar itu. Oh nggih. Jadi sahabat Ali Ansori memberi nomor telepon kepada memberi kita nomor teleponnya Pak Adi Nur Fajar. Kemudian kita terkoneksi dengan Pak Adi Nur Fajar. Setelah itu Pak Adi Nur Fajar memberi nomor kontaknya ketua Ansor kita Kabupaten Seruyan, Pak sahabat Suroto. Akhirnya kita tersambung. Setelah itu setelah tersambung itu masih belum yakin lagi. Masih belum yakin lagi dalam arti iki mlaku tahura, melangkah tahura itu sebelum mendapat restu dari orang tua atau guru-guru dan para kiai itu kayaknya masih ada kejanggalan. Jadi waktu itu saya pulang ke Jawa, sowan dengan para kiai yang kami sowan itu Mbah Kiai Haji Ubaidillah Nur Umar Jepara,
Mbah Kiai Anwarus Solihin Ngawi, terus dan selanjutnya banyak. Setelah itu kami ziarah ke makam Mbah Hasyim Asy'ari. Salah satu pesan dari Mbah Kiai itu yang sangat saya ingat gini, Mbah Kiai, saya dan teman-teman yang ada di Kecamatan Danau Seluluk di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, insya Allah mau mengembangkan NU di sana, mau mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mohon bimbingannya dan mohon arahannya. Kemudian beliau itu menjawab gini, Nang, sesuatu sing diwadahi wae ada potensi kececer. Kececer itu kalau bahasa Indonesianya ada potensi terlepas dari ikatan. Apa meneh sesuatu sing ora diwadahi njur ora diopeni. Berarti dari dawuh Mbah Yai itu saya menangkap bahwa NU ini harus ada generasi penerus yang mewadahi atau ngurusi, dawuh Mbah Hasyim kan mengurusi jamiah ini agar wadah ini terus terjaga dan orang-orang yang di dalam wadah ini tidak kececer. Biar orang-orang di dalam wadah ini betul-betul merasakan nikmatnya, merasakan manfaatnya ikut di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, gitu. Nah, kemudian cerita panjang terus dan panjang terbentuklah PAC Ansor Kecamatan Danau Seluluk, terbentuklah selanjutnya dibimbing oleh, terima kasih banyak kepada Komandan Sahabat Surata yang sudah membimbing kami hingga terbentuknya PAC Ansor Banser pengurus NU di Kecamatan Danau Seluluk, Banser Kecamatan Danau Seluluk. Kemudian alhamdulillah di saat itu menepati setelah kami pulang dari Jawa itu ada di Klatsar Banser di Kota Waringin Timur. Nah, jadi waktu awalnya itu hanya 5 ya, waktu itu setelah itu ada diklat PKD Ansor di Kota Waringin Barat, dan pertama itu yang diklat itu hanya 2 juta saja. 2 juta itu nol-nolnya dibuang semua. Jadilah lah ini. Saya kan dapat amal dari Kampung Pajar. Oh. Terus saya ngirim mereka depan sama itu. Jadi, oh, yang penting kan beli berdua nih? Iya. Pertama kali. Pertama kali itu. Terus alhamdulillah setelah 2 itu muncul lagi 5 juta. 5 teman-teman sahabat Banser. Semuanya emang dari dulu emang kawan geng nongkrong-nongkrong gini, gini. Ya, atau terpisah awal? Belum sebenarnya, belum. Ya? Belum lah, karena hijau ini, karena NU ini, barulah kita ini alhamdulillah menjadi satu. Disatukan oleh Ansor ini. Disatukan oleh Ansor, Banser dan NU. Jadi kita ini yang awalnya nongkrongnya sendiri-sendiri, awalnya ngopi, entah pembahasannya, paling pembahasannya kita kebun sawit, tentang usaha dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang pembahasannya tentang kemanfaatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini tak kasih nama nih pejuang anti sambat. Pekerja keras tanpa batas. Setelah itu terbentuklah alhamdulillah untuk pengurusan Ansor Banser, baik muslimatnya dan NU-nya sudah terbentuk semuanya. Setelah itu kegiatan-kegiatan alhamdulillah terkoordinir dengan bagus. Jadi untuk kegiatan Istighosah Silat 8 1 bulan sekali. Jadi setiap malam Jumat Kliwon teragendakan, manakib setiap Jumat Kliwon teragendakan, terus jamiah selawatnya hidup lagi, terus kegiatan bakti sosialnya hidup lagi, terus terbentuk lagi nih UBZIS NU. Jadi alhamdulillah masyarakat di sekitar Rungau Raya ini sudah sadar, jadi tidak hanya tahu tapi sadar membayar zakat malnya, kemudian disalurkan dalam setiap bulannya untuk warga yang tergolong 8 asnaf itu untuk di sementara waktu untuk daerah Rungau Raya dulu. Karena apa? Karena yang baru membayar juga masih di daerah Rungau Raya. Artinya kalau yang membayar sedikit terus dialokasikan ke sampai kecamatan-kecamatan lain kan enggak, yang dikasihkan enggak ada. Jadi mudah-mudahan yang mendengar ini semua muslim yang berhak membayar zakat menyalurkan zakatnya, yang wajib membayar zakatnya menyalurkan zakatnya. Kasihan ya di saat kita ini memikirkan mobil apa yang kita beli,
terus sawit berapa hektar yang kita beli, ternyata masih ada orang yang mikir besok Beli makan beli beras ini pakai apa, itu masih ada ternyata. Nah, sungguh sayang sekali. Berarti itu memang sudah sesuai dengan dakwah Mbah Yai tadi. Mudah-mudahan nggih. Harus diwadahi. Nggih, betul. Dan tadi adalah terkait dengan tadi ya, tidak hanya mengubah dari perilaku apa yang menjadi bahan pokok pembicaraan, tapi Nggih. juga bahan-bahan apa yang diperkirakan kemanfaatan kepada umat. Betul, nggih. Berarti saat ini pergerakannya sudah mulai terintegrasi dengan Alhamdulillah sudah terkoordinasi ya intinya. kepala desa. Nggih, alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan Babinsa. Jadi dari TNI itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak, terima kasih yang tak terhingga Sampaikan kepada TNI, Angkatan Darat, Babinsa kita, dan Kujaini, Saman, dan Iwan. Terima kasih banyak. Karena setiap kegiatan Banser itu beliau ikut serta. Kegiatan bakti sosial beliau ikut serta. Bahkan kegiatan pengawalan ulama saja, yang mana sebenarnya itu tugas pure dari Banser, tapi TNI itu merasa tergugah hatinya ikut juga mengawal ulama-ulama kita. Dari aparat yang lainnya? Dari aparat yang lain yang untuk mensupport ini adalah dari pemerintah desa, dari Pak Camat, dari pemerintah desa Rungauraya, dari Kecamatan Danau Selulu juga mensupport yang luar biasa. Terima kasih sudah memberi ruang kepada Nahdlatul Ulama, Namanya? Bapak Haji Hasan Basri ya. Terus untuk kepala desanya Rungauraya itu Bapak Yuda Saputra. Nah, sudah mensupport. Terima kasih Pak. Nggih. Jadi kami harapkan supportnya, kami harapkan untuk memberi ruang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya An-Nahdliyah ini biar berkembang di seluruh masyarakat. Artinya apa? Semakin banyak orang yang mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pahamnya rahmatan lil alamin, insya Allah ketentraman di negara kita umumnya dan khususnya di tempat kita insya Allah akan segera terwujud. Amin. Kemudian kalau Oke, yang sudah ya. terkait kerjasama gimana? Misalnya katanya ada yang bantuan dari Banjar, yang sudah banjir dan sebagainya. Nah, jadi kemarin salah satu sebagian dari kegiatan bakti sosial pengurus NU Ansor Banser yang di Kecamatan Danau Selulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman kita hadir lagi untuk ngopi. Nah, kemarin kita mengadakan kegiatan bakti sosial di Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar, di Kabupaten Banjar di Martapura. Kemarin itu disambut hangat oleh pengurus NU, pengurus NU yang dari Banjar, dari Martapura, dari Kabupaten Banjar, dan pengurus Ansornya di sana. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, wasilah silaturahim itu kemarin di Kecamatan Danau Selulu itu terdampak juga, walaupun sebenarnya kita tidak menginginkan untuk dibalas. Terdampak banjir juga. Alhamdulillah dengan rasa cinta NU, dengan rasa cinta Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat-sahabat Ansor Banser, pengurus NU, IPNU dan IWPNU dari Banjarmasin itu hadir ke sini juga menyambung silaturahim, membantu warga kita yang terdampak banjir di Kecamatan Danau Selulu, di Desa Asam Baru, di Desa Tanjung Paring, Tanjung Rangas, Panimbaraya dan sebagainya. Beliau dari Banjar jauh ke sini ikut silaturahim. Nah, waktu kita bakti sosial di Kecamatan Danau Selulu itu didukung penuh juga dengan TNI, dengan polisi, dengan TNI Polri, dengan Polsek Danau Selulu didukung penuh juga dengan pemerintah Desa Rungauraya, Muspika Kecamatan Danau Selulu ikut terjun juga dalam pembagian bakti sosial kepada korban banjir. Yang saya harapkan adalah dari semua lini, baik tokoh agama, baik pemerintahan, TNI Polri, Malirah, kita bersatu, karena dengan kita bersatu insya Allah semua akan terbantu. Maka sesuai dengan slogan kita, jika ingin melihat seberapa kuat agama seseorang, jangan lihat seberapa indahnya mereka bernarasi, tapi lihatlah sejauh mana mereka memberi bukti untuk melakukan aksi, untuk memberikan bukti apa yang sudah dia fahami tentang agama itu. Ini biar tidak suasananya canggung,
Mari diminum kopi. Oh iya, ngopi dulu. Jangan lupa. Jadi khas Yang mana? ya kita ada ngopi dan ngebul. Nggih. Kopi itu adalah ketika orang NU perlu inspirasi. Ya. Oke, Dan. Lanjut, Dan. Nggih, siap. Sejauh deh pengaruh Ansori terhadap pembentukan atau mungkin greget dari masyarakat kita. Nggih. Untuk kemudian membentuk banom-banom yang mewadahi segmen-segmen Betul. lain, misalnya seperti muslimat, fatayat. Nggih, itu siap. seperti apa? Jadi seseorang itu sebelum melihat itu tidak akan sayang, nggih. Kata teman saya itu Pak Haji Romaira. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Taruh dulu kalau. Nah, betul, taruh dulu. Jadi orang itu, masyarakat yang masih awam, Bapak pada khususnya, tidak akan pernah mengenal NU sampai kapanpun, tidak akan pernah mengenal muslimat sampai kapanpun, tidak akan pernah mengenal Ansor, tidak akan mengenal Banser sampai kapanpun kalau orang Ansornya, orang Bansernya, orang muslimatnya, orang NU-nya tidak ngapa-ngapain atau hanya berhenti saja. Saya NU, saya Banser, saya Ansor, tapi tidak pernah menjalankan sebagai NU seperti apa, sebagai Ansor seperti apa, sebagai Banser seperti apa. Maka orang-orang yang tidak paham, selamanya dia tidak akan pernah mengenal. Cocok. Nah, jadi Jos. kami yang ada di kecamatan Ini sakat dulu ini. Oh iya, siap. Kita teringat dengan itu, bahasa berkata ya. Nggih. Siapa yang ngurus NU, saya anggap Santri. Kalau yang dianggap santri berarti dia didoakan Husnul Khatimah dan ini selamat. yang ngurusi ya, Nggih. bukan Bukan pengurus. Kalau hanya pengurus masuk enggak ini? Ya tidak. Jawabnya Mbak Semen. Warning ya bagi Ya. kita yang sudah menjadi pengurus Betul. harus ngurus. Ngurusi. Karena daunnya Mbak Hasem kan ngurusi, bukan yang jadi pengurus kan Apalagi gitu. jadi urusan. Buat lagi. Wah, tolong nih ya, warning bagi siapapun di antara kita yang sudah mengaku, apalagi Iya. tertulis dalam SK pengurus, harus mengaplikasikan. Jangan sampai nanti dan nggak aktif, kamu bukan kita berarti. Tetap kita harus berpikir lebih jauh lagi, tidak hanya saat ini. Karena kita harapannya ada syafaat dari Kiai Haji Hasyim Asari. Lanjut. Nggih, jadi tak tambahin Dan. Jadi sesuatu yang benar itu kalau disampaikan bagi orang hati yang baik itu akan bisa merenung. Ya, kalau tidak baik hatinya dia akan tersinggung. Oke, Wah. saya ingat lagi nih saya. Jadi Abdul Qadir Jalanin. ya, makanya tak Orang yang dari hati akan sampai kepada hati. betul sekali. Makanya Pengurus ini orang-orang yang tulus, gerakannya tulus, insya Allah orang akan betul. termagnet. Nggih. Itu harapan insya Allah. Karena Jadi, terbukti seluruh ini sudah. Nggih, tak tambahin lagi Dan. Termagnet. Pengurus itu gitu, pengurus itu menghidupkan NU, bukan mencari hidup di NU. Cocok. Wah. Jadi buktikan kalau kita Saya ingat lagi nih. Nggih, gimana Dan? Seru ini seru. Saya harapkan rawuh bahan pengurus Ansor ini setiap hari ya. Saya setuju. Masalah sudah berjalan. Nggih, lanjut sahabat. Agak lupa kita lagi. Karena ketawa. Ada tuh Dan terkait dengan cita-cita deh. Gimana Nggih. sih secara gelora dari masyarakat kita terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ansor dan Banser, sehingga mereka juga beringat segmen-segmen mereka sendiri ya, dari ibu-ibu atau remajanya kok pengen membentuk dari badan-badan itu sendiri. Seperti apa respon? Nggih. Jadi gini, seperti yang sering kami sampaikan kepada sahabat-sahabat. Jadi tak tanya gini. Kalau sampean orang NU, kalau dibilang sampean yasinan itu bid'ah, sakit hati tidak? Sakit hati. Kalau mana? Ulang. Nah, okay. Kalau sampean ini NU dibilang yasinan itu bid'ah, sakit hati tidak? Sakit hati. Kalau dibilang manakipan itu bid'ah, sakit hati tidak? Sakit hati. Sholawatan maulidian itu katanya tidak ada anjuran, tidak ada tuntunan dan itu bid'ah, sakit hati tidak? Sakit hati. Nah, kalau sakit hati orang NU dibilangin yasinan bid'ah sakit hati, istighosan bid'ah sakit hati. Terus kamu diam saja, tidak mengadakan yasinan, tidak mengadakan istighosah, tidak mengadakan manakiban, tidak mengadakan maulidiyah, sakit hatimu itu hanya kata-kata.
Apa bedanya orang yang tidak melaksanakan yasinan dengan hanya membid'ahkan? Apa bedanya? Sama saja. Oh, dia itu orang NU tapi tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Cintanya palsu. Tintanya palsu. Hanya bibir saja. Betul. Jadi kalau Mbah Hasyim Asy'ari kalau masih hidup itu kemungkinan saya tidak butuh santri yang cintanya palsu. Ada topos ini. Saking semangatnya sahabat ini. Oke, Emang siap. Menggelora sekali Oke. ini. Inilah kerinduan Betul sekali. terledak pada hari ini. Lanjut. Oke. Berarti di sini untuk yang golongan PAU, MWCNU ataupun PAJ Bataya itu sudah gimana? Sudah terbentuk atau Sudah terbentuk. Jadi nanti alhamdulillah kedatangan kerauhan sahabat di sini sudah terbentuk. Jadi kenapa mereka semangat untuk membentuk NU ya tadi dari awal karena getolnya karena semangatnya getol apa ini bahasa Indonesianya? Karena semangatnya yang luar biasa kepada sahabat-sahabat Banser ini yang semangatnya luar biasa, yang semangat tak terbatas. Jadi memberikan contoh bahwa orang NU itu seperti ini, memberi santunan, mengajak bukan mengejek, kemudian memberi santunan kepada orang-orang yang membutuhkan, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, tidak pandang latar belakang. Jadi seperti yang awal tadi bahwa kita itu paham betul sebagai orang NU itu harus paham betul antara ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Maksudnya seperti apa? Ukhuwah islamiyah sing penting podo islami. Ini kalau dirangkum namanya Gus Duriyah. Nah, sing penting podo islami, entah itu NU, entah itu A, entah itu B, entah itu C, sing penting podo islami, itu tetap kita harus menghormati dan harus memperhatikan. Selanjutnya ukhuwah basariyah. Sing penting iku manungso. Basariyah kan wujudnya manusia masih. Sing penting iku manungso, mbuh Islam, mbuh non muslim, mbuh apa, asalkan itu manusia, kita tetap wajib menghormati. Kita wajib memberi baik kepada dia. Contohnya siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW tetap selalu memberi sesuapan nasi kepada orang non muslim yang buta di pasar. Nah, itu adalah contoh akhlak Nabi yang luar biasa yang perlu kita tiru. Meskipun si buta menghardik atau membicarakan tidak baik kepada Nabi. Nah, sudah dikasih makan ya toh, yang ngasih makan ini dibilang tidak baik oleh yang dikasih makan. Nah, makanya pengurus NU, semua warga NU itu jangan baperan. Berjuang sithik terus dipaido mutungan. Nah, nek ngono Banser terus kaos-kaos iki ora sedo nganggo sarung, nganggo rok kae. Baperan. Jadi harus memahami itu. Wah, cocok tadi. Saya ingat lagi nih. Nggih, siap. Gus Dur enggak? Nggih. Ketika kamu berbaik, orang enggak akan melihat apa agamamu. Itu Gus. Betul. Cocok sekali, Mang. Udah sangat-sangat Gus Dur ya. Nggih. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu tetap menyayangi ke semua, baik yang sesama Islam maupun yang tidak Islam. Nah, selanjutnya adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu artinya tidak memandang suku, entah itu suku Jawa, suku Madura, suku apapun yang ada di Indonesia ini, selama itu warga negara Indonesia, NKRI harga mati. Kita tetap harus saling menyayangi, harus saling membantu, harus saling bahu-membahu, karena selama kita saling bergandengan tangan, insya Allah semua rintangan akan menjadi ringan. Nah, selama kita bersatu, insya Allah umat yang sangat membutuhkan bantuan akan terbantu. Amin. Aku terus. Lanjut. Oke, siap. ini kita harus jeda dulu untuk ketua biar ngopi Siap. dulu. Kita perlu juga ini. alih dulu untuk sedikit meminta unek-unek atau beberapa hal kepada anggota atau bos yang lain. Kita mulai dari Dasut dulu lah yang siap. yang ngopi dulu kan. Jadi kalau saya rokok itu tidak membutuhkan. Masalah tanpa rokok. Jadi saya niati ketika saya mengambil rokok ini, saya memberi kesempatan pekerja untuk selalu bekerja. Karyawan rokok maksudnya.